Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita ucapkan, kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kemudian doa kita pula untuk para orang tua kita, para guru, para ulama, dan siapapun yang punya kebaikan dan jasa kepada kita. Semoga yang sudah mendahului Allah berikan rahmat dan ampunan, dan yang masih tinggal dan hidup Allah berikan hidayah dan bimbingan. Mudah-mudahan di saat ajal datang Allah berikan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Khususnya Imam Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaihi, yang pada malam ini atau petang ini kita sama-sama belajar kepadanya melalui kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dalam kitab wudu. Terakhir kita membahas bab yang ke-62 ya. Sekarang masuk pada bab yang ke-63. Qala rahimahullah ta'ala babu ghasli ad-dam. Bab tentang hukum membasuh darah. Bab hukum membasuh darah. Dan wallahu a'lam, ini Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan bab ini isyarat daripadanya bahwa darah adalah najis. Darah adalah najis. Karena sebagian ulama mengatakan darah itu tidak najis. Dengan makna, bila seseorang dalam keadaan salat lalu keluar darah dari tubuhnya, maka yang mengatakan najis dia harus membersihkan dulu. Tapi bagi yang mengatakan tidak najis, maka dia meneruskan, tidak perlu membatalkan sholat. Jadi ya, jadi tidak. Kalau dianggap najis, maka harus dibersihkan dulu, karena syarat sah salat ada bersih dari najis dan hadas. Tapi kalau dia mengatakan darah tidak najis, maka dia tidak perlu menghentikan salatnya. Dan itu yang terjadi pada sebagian sahabat yang ketika salat dipanah oleh orang kafir, dia meneruskan salatnya pada darah mengalir daripadanya. Lalu bagaimana jumhur menjawab ini? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kalau barang tak dihindari, kalau dia berhenti membasuh orang yang terluka seperti itu, tidak mau dibasuh. Atau ketika Umar radhiyallahu taala anhu ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, dia meneruskan salatnya sampai dia pingsan. Maka ini karena sesuatu yang tak bisa dihindari. Tapi sesuatu yang bisa dihindari, maka tetap pada hukum asal, yaitu harus dihilangkan. Wallahu ta'ala alam. Babu ghaslid dam, bab tentang wajibnya membasuh darah, karena ini dalam hukum wudu. Qala hadatsana Muhammad ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Musanna al-Basri, Abu Musa Az-Zamin,
Qala hadatsana Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya, yaitu Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh Al-Qattan, salah seorang ulama yang merupakan imam al-jarh wa ta'dil, dikenal dengan Amirul Mukminin bil hadis, dan tidak meriwayatkan kecuali dari rawi yang thiqah. Jadi setiap rawi yang diriwayatkan hadisnya darinya adalah rawi yang thiqah. An Hisham, dari Hisham, yaitu Hisham ibn Urwah, Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn Awwam al-Asadi, ibn Awwam al-Asadi. Qala, dia berkata, haddatsatni Fatimah, telah menceritakan kepadaku Fatimah. Fatimah ini siapa? Istrinya dan sekaligus gurunya. Jadi boleh nikah semua? Boleh nikah semua? Cuma bu guru, tak boleh. Asal kan tak mahramnya lah. Nah, dia anak pamannya, yaitu Munzir ibn Zubair ibn Al-Awwam. Kalau Hisham, ayahnya Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Jadi Urwah dan Munzir adik-beradik, adik-beradik. Nah, kemudian juga la ilaha illallah, an Asma, dari Asma, itu Asma binti Abi Bakar, yang merupakan paman mereka berdua, paman bibi mereka berdua. Asma binti Abi Bakar Siddiq, yang digelar dengan Zatun Nitaqain, Zatu An-Nitaqain, yang ketika Nabi bersembunyi di malam hijrah ke Madinah di gua Thawr, dialah yang tukang antarkan makanannya selama 3 malam. Qalat, dia berkata, ja'at imra'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat lain disebutkan yang datang itu justru Asma sendiri yang bertanya. Faqalat, lalu wanita itu berkata, ara'aita, bagaimana menurutmu? Siapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihdana tahidu fi thawbi, yaitu salah satu dari kami wanita ini haid fi thawbi, dalam pakaiannya. Maksudnya pemakna haid dalam pakaiannya, pakaiannya kena darah haid, seperti yang disyaratkan oleh para ulama, yaitu darah haidnya menimpa atau mengenai pakaiannya. Kaifa tasna, lalu apa yang harus dia lakukan? Darah mengenai atau merembes ke pakaian yang dia pakai. Mungkin kalau bagi kita hari ini kan tidak masalah, baju banyak kan, pakaian banyak. Rata-rata orang sekarang banyak kainnya, ya, enggak. Kalau ngaku puluh nih, orang sekarang banyak pakaiannya. Oh, dulu kan enggak. Kadang-kadang ada mereka yang memang satu aja pakaiannya. Padahal dia gubernur itu. Kalau kini gubernur jenderal negara. Kan ya, baju sodo ormas namun dia baju. Kan ya, lalu kun sodo. Sehingga ketikanya nanti undangan untuk menghadiri acara itu, aku baju. Kalau dulu dah gubernur Said Al-Jumahi misalnya. Dan kadang kekuasaan Irak kan daerah kayu situ sana. Tapi baju salehnya. Jika kalau Jumat tidak bisa nih mau tamu baju cuci. Lihat gubernur kecicin itu. Hah? Nyawa sana baju awak banyak dah. Kadang mula gubernur baju saleh. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Kalian ini banyak baju kalian, apa lagi? Jadi dia bertanya bagaimana caranya
apa yang dia lakukan. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' wa tandahuhu wa tusalli fihi. Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, tahuttuhu bil fathi wa dhammil muhmala wa tashdidi al muthanna al fawqaniyah ay tahukkuhu. Tahuttuhu maknanya adalah dia tahukkuhu, dia korek. Berarti darah basah atau darah kering? Lah koyang kan? Darah yang sudah mengering. Dan biasanya darah itu normalnya kalau sudah terpisah dari urat nadi, copek koyang tak? Lama sampai le 2000 koyang? Udah lah, copek koyang tu lambat. Tak pernah berdarah tuan-tuan. Kalau sampai lah tak cah koyang nak kalu itu dah ampuh batal dia dah. Nah, makanya kalau yang sudah disuntik doang biar sampel dah keluar coba koyang ya coba. Nah, bahkan adalah mau penyakit copek dah waku, itu lebih bahaya loh, akibat daripada tingginya tingkat kolesterol dalam darah dan sebagainya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi dia korek atau dia gosok. Tahukkuhu, nah, dan maksudnya adalah izalatu ainihi, supaya menghilangkan zat darah itu, zat darah yang ada menempel pada kain itu. Thumma taqrusuhu, mana taqrusuhu adalah tudallik, dia gosok. Setelah dikorek habis itu kalau bahasa kita dikosok ya, dikucek. Nah, thumma taqrusuhu bil ma', dikucek dengan air. Wa tandahuhu, kemudian dia basuh, seperti yang ditafsirkan oleh Al-Khattabi. Sebagian mengatakan tandahu yakni dibersihkan air. Enggak, sebab kalimat sebelumnya apa namanya macam dikurur, dikusuk, digurus, digosok-gosok dengan air, berarti tidak siram bro, dirus. Iya didirus, diwi, itu dibasuh dengan air, Bagaimana banyak airnya tergantung, banyak sedikitnya darah yang kena ke kain tersebut. Wa tusalli fihi, setelah itu dah hilang maka boleh dipakai salat. Ini munasabah dengan bab yang sebelumnya, di mana dulu Bani Israel bila kono kain tidak najis baguntiang, babuang. Karena apa? Karena mereka tongkau banyak cencong sehingga kojo payah jadi. Makanya kaum muslimin ada rumusnya, ada rumus. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Misalnya ada ragu kita antara bulia jenda, jen tanya ni hukum asal bulia. So itu kalau tanya ndak bulia dulu kan ya, biasa satu bulia ke paso kan ya, itu kalau tanya kan mak bulia paso tu maknya ndak, tunggu buatnya. Ya, tunggu buat. Nah, makanya kadang-kadang bertanya nak elok kan dilarang banyak tanya. Kalau bang lah joleh biasanya lah jalan ni macam itu, tak ada orang larang kan? Jadi tanya, kalau tanya mereka jadinya tak boleh. Sama kawan-kawan di situ kan ada aturan haji bagi warga negara di situ, dan termasuk yang tinggal sekali 5 tahun mulianya.
Sekali 5 tahun. Itu kawan. Ada nanya anak haji selama situ, kalau lah pulang kesapaya-paya pergi haji kan? Kan ya? Itu nak tiap tahun pergi. Nak tiap tahun. Kalau tanya ke Syekh, tagang malah deh. Nya melawan waliul amri kan? Kan ya? Dan pun kena tagang. Jadi ada kawan, Ustaz, boleh pergi haji Ustaz? Ini aturan pemerintah tak boleh. Apa yang tanya ke dia? Mereka tanyong lah sudah, apa tanyongnya? Lah sudah. Tapi kalau tanyong sabalun pay dan tagang, apa sebab? Dan tidak mendukung pelanggaran. Jadi tak? Kita harus menghormati aturan. Tapi kalau lah sudah, sanang jawaban istighfarnya banyak. Istighfarnya banyak. Alhamdulillah. Nyosen nonyong dosa. Nah. Jadi ada kadang-kadang tidak perlu ditanyakan, sebab kalau ditanyakan nanti akan menimbulkan kesulitan. Ketika Bani Israel, mereka ada orang yang terbunuh, lalu ngadu ke Nabi Musa bahwa cara mengungkap kasus itu. Musa tuh ngadu ke Allah Ta'ala, ini mah tahu. Kata Nabi Musa, kata Allah SWT, kalian disuruh oleh Allah Ta'ala memantai sapi. Dialah sudah mantai dah habis sapi kecil. Iya kan? Jadi tanjong tambah sulit buat dia. Kalau sabu dia sapi, sapi, selesai loh. Apa kan nasi omai? Pipi lado ni kan? Ya pipi, buat pipi lado nak pipi lado maco, pipi lado kambing, pipi lado pokoknya ada pipi lado. Tapi kalau tanjong doa dan nak pipi lado doyannya yang nya. Nya nak usin doyan dah, pahan yang cai deh. Jalan saya. Tapi sabu pipi lado. Wah tengok ada apa pun nak nawa. Ada maco buat pipi lado, maco. Ada kan saleh buat pipi lado, saleh. Ndak ada apa je lado je gamnya pipi lado 2. Kan iya? Atau nampak kambing lah ada kambing juga piawan. Ranjek. Sudah itu dipangu buat pilado kambing. Itulah hidang kayaknya. Apa rendak pilado dulu yang buat? Endak mak sahabu tadi nak kan itu. Kena wangi tak? Kena wangi tak kan? Tapi kalau lah tanya, apa pilado apa buat mak? Saya asam duyan namanya yang. Deh awak tak kena puan ni dah. So itu saya asam duyan ten kada nak ulo. Ataukah perlu ambil ya? Ambil nak. Sampai kita tak nawu sebenarnya. Jadi payah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika mereka banyak bertanya, susah syariat jadinya. Susah syariat. Makanya Nabi, di masa Nabi, sahabat tu dilarang banyak bertanya. Sebab kata Nabi SAW, paling buruk orangnya gara-gara pertanyaannya timbul yang syariat yang menyulitkan. Syariat yang menyulitkan. Oleh sebab itu, ini kodok kadang awak kasar. Jadi ya, sono kalau tidak tonyong sonang ya, tapi setelah tonyong deh payah aja. Jadi makanya hindari dalam segala hal bertanya sesuatu yang tidak perlu. Ketika ditonyong nanti jadi payah. Kadang orang rapat dia cuma itu, rapat jo pimpinan ya kan. Kadang jadi tanyong jadi deh. Kan ya? Misalnya awak di akhir tahunku nanti akan makan bersama ya kan. Lalu kepalanya buat itu tak antok lah. Asal itu ada orang tanya, Pak kepala, Bapak Bayu seorangnya, tapi tidak sampai Bayu akhirnya Bayu. Asal itu tak bayang nanti menjatainya jadi deh. Kan ya? Kalau tidak tanya Bayu dia tak antok je lah yang tanya-tanya. Kadang ada orang tanya, kawan ni sebagainya. Asal bertanya aja. Sudah itu payah sudah itu. Jelas ya? Jelas dah. Nah, kadang banyak dalam segala sisi kehidupan. Jadi munasabah bab ini karena sebelumnya bab al-bauli inda subat qaumin yang berkaitan dengan najis yang harus dihilangkan ketika kita atau dihindari ketika kita berwudu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT,
dalam hadis ini seperti yang dijelaskan judul babnya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala cenderung pada pendapat jumhur bahwa sesungguhnya darah itu adalah najis, sehingga bila terdapat pada pakaian mesti dibersihkan, dan bila sudah kering, maka dalam hadis ini dijelaskan cara membersihkannya dengan pertama dikorek dulu, setelah itu baru dikucek dengan air, kemudian setelah bersih maka boleh dipakai, tidak seperti yang pernah terjadi pada Bani Israel, di mana pakaian yang bernajis harus dibuang bagian yang bernajis itu. Ya seperti yang kita sebutkan, banyak kain berlubang-lubang, jadi banyak kain yang rusak. Allah musta'an. Taib, kaum muslimin dan muslimat kemudian boleh dibawa salat selepas itu. Taib. Kemudian tadi kan saya katakan kenapa dia bertanya, karena rata-rata mereka itu pakaiannya terbatas, dan itu dijelaskan dalam riwayat yang lain, kana li ihdana illa thawbun wahid tahidu fihi. Rata-rata kami tidak punya pakaian kecuali satu untuk masa haid. Sebagian mereka sengaja menyiapkan kain yang khusus dipakai di masa haidnya. Fa idza asabahu syai'un min damil haid, apabila dia ditimpa oleh darah haid, qalat biriqiha famassathu bi dhufuriha, lalu dia meludahinya, kemudian mengoreknya dengan kukunya. Sebagian ulama seperti Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf, bahwa untuk membersihkan darah yang ada pada kain itu boleh dipakai setiap benda cair, apapun benda cairnya, berdasarkan hadis Aisyah tadi, pakai jiliwunya, Lalu dijawab oleh jumhur, enggak, beliau pakai air liur itu untuk melembutkan supaya mudah dikorek, kemudian sampai ke dalam serat-serat pakaian itu. Setelah itu baru dibasuh. Bukan itu jiliu untuk basuh. Mana orang basuh ke kain jiliu? Ada orang basuh kain jiliu tambah loket. Apa nama kalau sempat tidak diapakan tambah loket. Contoh dulu pakai perangko pakai apa loket dulu? Pakai jiliu. Sampai kini aja datuk-datuk dulu kalau balik nan loket pakai jiliu, pakai tu. Makanya tak bisa jiliu je tambah loket. Betong piti ke? Betong piti. Pakai jiliu. Kalau mau pakai lem kan, kalau awak pakai buaya-buaya ada loh. Nang kasihan itu dia banyak dia isak ke buaya dulunya pakai kapu dulu. Kapu. Kini pakai spidol nuli ya. Dulu pakai kapu. Kami masih kapu dulu. Sudah pengang kapu tu dia balik buku pakai je betul lah doang. Itu dia banyak tu batu ke buaya dulu ke. Kapu kan dia isak ada dulu. Makan tai sok je dia ongok. Kono ada apa lagi masuk ke dalam melalui ludah. Apa cara itu awak itu? Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, itu hanya untuk melembutkan, kemudian disiram dengan air. Adapun membasuh dengan cairan-cairan lain selain air, itu bukan sebagai bahan pokok, tapi adalah sebagai pembantu. Misalnya pakai cairan biasa pakai dong, Clorox, Baiklin, dan sebagainya untuk menghilangkan itu, tapi harus dibasuh dengan air. Kabarnya Coca-Cola bagus untuk basuhnya, makanya tak diminum Coca-Cola rancak tua untuk membasuh. Pakai kain dia hilang koek dulu.
Tapi kalau masukkan dalam pawi pakai deh. Allah musta'an. Jadi sebab itu hindari meminum yang seperti itu sedapat mungkin. Tapi sekali open tagi tak pecah rogi rese. Sekali melapen tagi apalagi pan susunya panta susu. Kan lama aku kata dulu. Kini tak jalan lah kalau mau 50 kata jam buat je dah. Kalau mau gini loh. Belasan bisa mau. Nah. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini, qala rahimahullah taala haddatsana Muhammad, telah menceritakan kepada kami Muhammad, yaitu Muhammad ibn Salam ibn al-Farad as-Sulami al-Bikandi. Muhammad ibn Salam as-Sulami Abu Muhammad al-Bikandi. Qala haddatsana Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim ad-Darir. Qala haddatsana Hisham ibn Urwah, telah menceritakan kepada kami Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn Awam al-Asadi, an abihi, dari bapaknya Urwah ibn Zubair ibn Awam al-Asadi, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Madinah ramai sekali para fuqaha, tapi yang merupakan ikon dan bintangnya adalah 7 orang, yaitu Sa'id bin Musayyib, Sulaiman ibn Yasar, Nafi' Maula bin Umar, Urwah ibn Sumair, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Abu Bakar ibn Amr ibn Hazm, kemudian siapa? Urwah sudah tadi, Sulaiman bin Yasar sudah, kemudian Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, atau Kharijah ibn Zaid, atau Salim bin Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Wa rahimahullah jami'an. Azan masuk waktu sih. Baik, kita dengarkan azan dulu insyaallah. Silakan. Ya.
Salatul Qadar. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, dari Urwah ibn Zubair. Jadi sudah disebutkan Urwah ibn Zubair adalah salah satu fuqaha al-Madinah as-sab'ah di masa tabi'in. An Aisyah, dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, dia berkata, Ja'at Fatimatu bi ibnatu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Abi Hubaysh datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dia adalah Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais. Faqalat, dia berkata, Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athur. Ya Rasulullah, saya adalah wanita yang sering istihadah. Fala athur, sehingga saya tak pernah selesai mengeluarkan darah. Istihadah tahu? Orang yang tak berhenti darah mengalir di masa haid dan sesudahnya. Jadi haidnya berkepanjangan. Nah, namanya istihadah. Fala athur, sehingga tak pernah suci. Afada ada ussalah, boleh tak saya meninggalkan salat? So, kaum muslimin selalu ke masalahnya ke salat ya. Mereka membawa masalah selalu ke salat, karena memang masalah salat itu penting bagi mereka. Bagi mereka salat itu masalah utama. Afada ussalah, faqala Rasulullah SAW, la, tidak, kamu tidak boleh meninggalkan salat. Innama dzalika irqun wa laysa bihaid. Itu hanya darah, bukan haid. Itu hanya irq, yaitu yang datang dari nadi, jadi dia bukan haid. Fa iza aqbalat haidatuki fada'is salah. Bila masa haidmu datang, maka tinggalkan salat. Haid kan diketahui dengan adat, dengan kebiasaan. Yang pada umumnya wanita itu haid sudah ada kebiasaannya. Pada umumnya ya, ada gejala kasus-kasus wanita yang haid tidak teratur, ada. Wanita tidak teratur haidnya ada. Dan sehingga masalah haid ini masalah yang kadang-kadang rumit bagi para ulama. Sampai Imam Ahmad mengatakan, saya belajar fikih haid ini 8 tahun baru paham. Ya, kalau dia tidak dapat jawab aja manggil lah. Iya, tidak. Kalau sampai 8 tahun pelajari masalah haid, nah.
banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang membuat ya bingung, bingung lo ustaz ni tanya dah gila. Ni ustaz dah pernah haid, payah dah menjawab. Nah, sehingga seperti Imam An-Nawawi menulis kitab Ahkamul Mutahayyira fil Haid. Hukum wanita yang bingung dalam haidnya. Banyak kasusnya, bukan satu kasus, banyak. Dan juga Abu Syama Dimashqi juga menulis Ahkamul Mutahayyira. Oleh saya tidak salah juga Abu Hasan Al-Qattan di Andalus, di Sabta, dia menulis hal yang seperti itu. Saking banyaknya pertanyaan yang membingungkan tentang masalah haid itu. Nah, salah satu kasusnya ini adalah istihadah, yaitu tak berhenti keluar darah. Maka apa kata Nabi? Iza aqbalat haidatuki fada'is shalah. Di masa haidmu datang, ya kan biasa, kan tidak langsung sakit biasanya orang. Biasanya wanita tidak langsung sakit. Maka dia dah tahu haid itu dengan masa yang biasa dia lakukan, dia lalui. Kadang ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, ada yang 15 hari atau 2 pekan. Nah, dan ada yang sehari. Ada ulang tak haid gitu bertahun-tahun. Ngotong haid dalam jangan tirah. Nah, betul karena sakit. Nah, bagi yang tak pernah haid, tentu para ulama mengatakan melihat wanita-wanita yang sedarah dengannya. Biasanya juga kebiasaan mereka juga mirip-mirip. Misal tengok kakaknya, tengok adiknya. Kalau dia itu melihat dengan kebiasaan. Yang kedua, dengan warna darah haid beda dengan darah biasa atau darah penyakit. Yang ketiga adalah dengan bau. Kalau baunya bau bahasa orang tidak enak baunya, berarti bukan darah haid. Darah haid itu biasanya tidak busuk gitu. Allahu a'lam. Jadi itu wanita paham, itu tidak paham isinya. Itu tidak paham, itu wanita yang paham. Nah, bila diketahui dengan salah satu dari 3 tanda ini, ya, pertama baunya sudah berubah, tidak seperti bau darah haid lagi, berarti itu hukumnya istihadah. Atau sudah lewat masa kebiasaannya, jadi hukumnya istihadah. Nah, apa kata Nabi SAW? Di masa haidnya itu dia meninggalkan sholat. Naam, wa iza adbarat taghsili ankid dama thumma salli. Kalau sudah selesai masa haid yang biasa dia lalui, maka dia membasuhnya dan mandi bersuci dari hadas besar. Thumma salli, kemudian boleh salat. Nah, boleh salat. Qala abi thumma tawadda'i li kulli salatin hatta yaji'a zalikal waqtu. Itu berkata bapakku, maksudnya Hisham ibn Urwah, meriwayatkan dari ayahnya Urwah, yaitu Nabi mengatakan thumma tawadda'i li kulli salatin. Ada tambahan riwayat lain dari Hisham bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah, Nabi mengatakan kemudian berwuduklah kamu setiap salat. Berwuduk setiap salat. Hatta yaji'a zalikal waqtu, sampai datang waktu salat itu. Jadi wuduknya setelah masuk waktu dan wuduk setiap akan salat, dan membasuh darah yang keluar. Dia dibasuh, kemudian dia dia tutup dengan alat pembalut yang ada sekarang. Alhamdulillah sudah banyak jenisnya dan sangat sehat dan terpelihara. Maka setelah itu dia salat. Nah, salat.
Ini juga bab ini sesuai dengan bab atau hadis ini sesuai dengan bab yang disebut babu ghasli ad-dam, bab kewajiban membasuh darah. Sahihnya itu ketika selesai masa haid, maka kamu setiap berwudu mesti membasuh darah yang keluar, kemudian berwudu, kemudian salat. Nah, karena dia keluar terus, maka wudunya mesti menjelang salat terus, dan mesti setiap waktu salat. Karena bagaimana mesti batal wudunya, walaupun tak wajib mandi kecuali selesai masa haid tadi atau masa nifas tadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, setelah itu dia hanya membasuh dan berwudu, mesti dibasuh sebagaimana keluarnya air dari salah satu dua jalan, mesti dibasuh. Maka demikian juga karena dia keluar dari salah satu dari jalan, maka dia mesti dibasuh dan berwudu. Wallahu taala alam. Ini juga menguatkan bahwasanya darah itu adalah najis yang harus dihilangkan dari orang yang hendak salat, Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, hadis ini mengandung beberapa fawaid. Di antaranya bahwa seorang wanita boleh bertanya kepada orang yang berilmu, sekalipun yang ditanya itu adalah kaum lelaki, walaupun yang masalah yang ditanya adalah masalah yang sangat sensitif. Karena innallaha la yastahi minal haqq, Allah tidak malu untuk menjelaskan yang hak. Ini masalah sensitif kan. Cuman kalau tidak ada ulama perempuannya, pasangannya kepada yang ulama yang laki-laki. Alhamdulillah. Maka Nabi SAW memberikan arahan kepadanya dengan ilmu. Yang kedua, bahwasanya masa haid itu terbatas sesuai dengan kebiasaan. Nah, yang melewati batas itu dihitung darah istihadah. Nah, kalau orang sudah masuk istihadah, berarti dia tidak hadas besar lagi, dia hanya hadas kecil. Nah, gimana cara menghilangkan sehadas kecil? Membasuh tempat keluarnya, kemudian berwudu setiap akan salat. Dan hadis juga mengandung kemudahan masalah bila sulit dan sempit, maka syariat datang melapangkannya. Ya kalau tidak berhenti berarti tidak boleh meninggalkan sholat. Cuman gimana caranya? Tidak mesti mandi setiap sholat, tapi cukup dengan membersihkan dan berwudu. Wabillahi at-taufiq. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kembali ke masalah haid dilarang sholat. Apa makna dilarang? Kalau dia kerjakan juga, maka dia berdosa. Jadi bukan larangannya, ini larangan litahrim. Itu tidak boleh sholat sama sekali. Jadi masalah adalah ijma, dan pasti sholat orang yang haid tidak sah. Apa sebab? Karena dia dilarang sholat karena haidnya. Jadi yang dilarang itu memang zatul manhiyan, berkaitan dengan sesuatu yang karenanya dilarang itu. Maka sholat orang tersebut kalau dikerjakan juga, maka sepakat ulama mengatakan sholatnya itu tidak sah atau fasidah atau rusak. Baik, barangkali sampai di sini kajian kita malam ini. Nah, kalau seorang perempuan berhenti haid di waktu asar, maka dia harus memotong sholat subuh. Nah, sebenarnya ada khilaf di antara ulama, sebab waktu zuhur itu sudah lewat, dan waktu yang sudah lewat padahal dia belum punya kewajiban, maka tidak wajib baginya salat di saat dia terhalang salat, dan halangannya syar'i. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, karena dia meninggalkannya secara syar'i, tapi masih bisa dikerjakan dengan cara yang lain,
yaitu seseorang yang misalnya tidak sempat sholat zuhur tapi sempatnya di sholat asar. Misalnya orang yang sedang ada hajat atau darurat mengurus orang yang sakit, kan ada masanya kita ngurus orang sakit, tidak mungkin dah sudah ntar tanglo motor tunggu lo maknya sampai ya perlu sholat jemaah lo, tidak mungkin kan ya. Atau mereka nyala dalam keadaan nak ke IGD azan waktu simpang panam dan Allahu Akbar wanti ambulans itu salah pemegangnya tidak banti lah kan ya, atau di bulan azan banti kan, itu nanti kok kena tindakan kita. Makanya sopir ambulan tidak kono dek kewajiban sholat berjamaah kecuali kosong ambulan. Kalau kosong ambulan itu lain hal, atau sudah ada yang menggantikannya. Tapi kalau dia dalam masa dinas, dia dalam hal ini ketika ada yang harus diurus, maka apakah kan ini unsurnya syar'i itu, apakah dia meninggalkan tadi karena syar'i tidak kena lagi kewajiban mengerjakan? Tetap kena. Nah, wanita ini dikiaskannya ke situ, dia sebenarnya memang boleh tidak sholat, cuman waktu untuk menunaikannya masih ada dengan cara jamak. Maka oleh sebab itu para ulama memfatwakan maka dia menjamak sholat zuhur di waktu asar atau maghrib dijamak di waktu isya, dan pendapat ini lebih hati-hati, wallahu taala alam. Sebagian mengatakan tak, dia tidak kena kewajiban. Kenapa kita wajibkan dia tanpa dia punya uzur yang syar'i untuk meninggalkannya. Dia baru suci di waktu asar, maka kewajibannya adalah sholat asar. Dia suci di waktu maghrib, maka dia sholat waktu isya, maka kewajiban sholatnya isya dan maghrib sudah lewat. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana pula dengan keadaan perempuan waktu zuhur masuk tapi dia melambatkan sholatnya barangkali 1 jam, dan dia melambatkan itu datang pula haid. Baik. Wanita, kalau wanitanya haid normal, dia sudah tahu tanggal sekian saya haid, sah. Maka ketika dia melalaikan sholat, maka dia berdosa. Tapi kalau seandainya bukan karena kelalaiannya, maka dia tidak berdosa. Wallahu ta'ala alam. Ya misalnya selain azan orang zuhur datang haid, kan tidak ada kelalaian, kan tentu azan ditunggu dulu orang selesai azan. Selesai azan sudah wudu, haid dan sunninya tidak sholat, maka dia tidak terhitung lalai. Tapi lah dah azan, nyala tentu itunya insyaallah kena haid. Ajinya tentu tahu waktu zuhur tibonya kan. Itu lapelan buat apa dia buat andang tak lu deh, nggak ada kelasuk, itu lalai berdosa ni. Wallahu ta'ala alam. Baik. Oke, sudah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali insyaallah 2 pekan ke depan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak,
yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.